yang semua luar biasa dalam Tuhan kita ya. Baik, kita mau mempersiapkan hati kita akan masuk ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat boleh bangkit berdiri, kita mengambil sikap teduh, kita persiapkan hati kita untuk ibadah kita hari ini. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kesediaannya kekal dan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya dalam penuh ucapan syukur.
Baik jemaat, kita akan persiapkan hati kita akan memasuki firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Roh Sumidian. Kita akan menyanyikan pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita boleh mengerti dan dimampukan melakukannya dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, oleh karena anugerah dan segala kebaikan-Mu terus Engkau nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami sampai saat ini. Minggu demi minggu Engkau memelihara kami, dan kami bersyukur sampai saat ini
kami boleh memasuki minggu yang kedua di bulan Juni tahun 2020. Terima kasih, sekalipun kami masih tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur karena kami boleh bersama-sama memuji Tuhan tanpa harus terganggu oleh berbagai situasi, karena hati kami tertuju hanya kepada Tuhan saja. Kami sudah memuji-muji Tuhan dan tiba waktunya ada sejenak kesempatan bagi kami untuk boleh bersama-sama membaca merenungkan bagian firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami semua, boleh menenangkan hati dan pikiran kami, menikmati kebenaran firman-Mu, menikmati berkat-Mu. Tolong kami, mampukan kami melakukan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, supaya Engkau dipermuliakan lewat kehidupan kami. Hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Ini doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama Kristus Yesus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perenungan kita pagi hari ini saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Mazmur nomor 34. Mazmur nomor 34, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya mengajak saudara kita membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama dari handphone kita masing-masing atau dari Alkitab kita masing-masing. Nah, Mazmur nomor 34 ayat 1 sampai 11. LI memberikan judul dalam perlindungan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesatannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, ada banyak waktu yang kita gunakan di dalam kehidupan kita ini adalah untuk melakukan pencarian dan pencapaian. Dimulai dengan mencari rumah sakit untuk bersalin, lalu dilanjutkan dengan waktu untuk mencari sekolah supaya anak-anak mendapatkan pendidikan. Dilanjutkan kembali mencari pekerjaan untuk berkarir dan memperoleh kekayaan. Lalu mencari teman hidup untuk membina rumah tangga. Dan mungkin yang terakhir adalah mencari krematorium atau pemakaman. Saudara, dari semua pencarian yang dilakukan oleh manusia dalam hidupnya, mungkin kita bisa sepakat jikalau saya berkata bahwa sebagian besar waktu yang kita habiskan adalah untuk pencapaian karir dan pengejaran kekayaan materi. Kenapa? Karena kita meyakini semakin kita mendapatkan banyak, semakin puaslah hati kita, semakin tenanglah kehidupan kita. Tetapi saudara yang terkasih, realita memperlihatkan hal yang sebaliknya. Sekalipun kita mendapatkan banyak, sekalipun kita memperoleh kekayaan yang besar, di saat situasi hidup mengalami kesulitan, pencarian yang panjang dan pencapaian yang besar itu ternyata tidak mampu untuk menolong kehidupan kita dan kehidupan orang lain yang ada di sekitar kita. Di dalam kondisi seperti ini, saudara, apakah yang dapat kita perbuat? Apakah kemudian kita menyerah?
Atau kita mengandalkan kekayaan materi yang sudah kita peroleh, mengandalkan karir yang sudah kita perjuangkan selama ini, mengandalkan jabatan yang sudah kita dapatkan, atau kita datang kepada Tuhan. Mazmur 34 tadi memperlihatkan kepada kita bahwa di dalam kondisi yang sulit sekalipun, tetaplah mencari Tuhan. Saudara, inilah yang dialami oleh Daud atau penulis Mazmur ini. Saudara, Mazmur ini ditulis waktu Daud belum menjadi raja bagi Israel, dan ditulis saat dia masih menjadi seorang pegawai bagi Saul, dan bahkan Saul yang adalah raja sedang berusaha untuk membunuh Daud. Karena itu kemudian Daud berusaha melarikan diri ke daerah orang Filistin, tepatnya ke kota Gat dengan raja yang bernama Ahis dan bergelar Abimelek, yang dikisahkan di dalam 1 Samuel 21 ayat yang ke-10 sampai pasal yang ke-22 ayat yang ke-5. Jadi jelas saudara bahwa Mazmur ini tidak berlatar belakang kondisi di mana Daud sedang duduk di singgasana dengan santai, juga bukan dalam keadaan aman dan tenang, melainkan dalam keadaan di mana ia sedang dalam pelarian, dan celakanya di tempat di mana ia sedang melarikan diri itu, yaitu di kota Gat, pegawai-pegawai Ahis justru mengenali dia. Dan para pegawai Ahis itu berkata, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Di dalam 1 Samuel 21 ayat yang ke-11. Saudara, dikenalinya Daud di kota Gat tentu saja menjadi ancaman bagi keamanan Daud. Ia sedang melarikan diri dari Saul tuannya. Ia sedang memisahkan diri dari sahabat karibnya Jonathan. Ia pergi meninggalkan negerinya dengan pengharapan keadaan kehidupan yang lebih tenang dan lebih aman. Tetapi bukan itu yang ia peroleh. Dikenalinya di kota Gat menjadikan dia menjadi pribadi yang sangat gentar, malu, tertindas dan merasa sesat. Bahkan di dalam ayat yang ke-12 dikatakan ia menjadi sangat takut sekali. Karena itu di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka, dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggut. Yang jelas saudara bahwa Daud sedang berada di dalam kondisi yang sangat tidak mudah dan sangat terjepit pada waktu itu. Dan saya yakin bahwa kita masing-masing pernah berada di dalam kondisi demikian. Kita masing-masing pernah merasakan perasaan sangat tertekan seperti yang oleh Daud. Kita pernah berada dalam kondisi yang mungkin sangat menyesakkan bagi kita. Sedang berada dalam kondisi yang sangat terpuruk, seolah-olah tidak ada jalan keluar dan tiada pengharapan. Tetapi dalam kondisi demikian, Daud mengajak kita sekali lagi untuk tetaplah mencari Tuhan. Saudara, di dalam keadaan sulit seringkali membuat kita menjadi bingung dan kalut, bahkan terkadang mungkin frustrasi. Lalu kemudian kita mencari solusi bagi keadaan yang sedang kita hadapi. Dan pada umumnya hal yang kita lakukan adalah mengandalkan kemampuan atau kekuatan kita. Dan kalau ketika kita mengandalkan kekuatan kemampuan kita ternyata tidak berhasil, maka kemudian kita mulai mengandalkan orang lain, mengandalkan kolega kita, mengandalkan relasi kita, mengandalkan backing kita. Dan jika pada tahap ini juga manusia tidak mampu berbuat apa-apa, maka barulah kemudian kita berseru mencari Tuhan. Bukankah demikian sering kita lakukan? Mencari Tuhan seringkali menjadi jalan keluar terakhir atau alternatif terakhir setelah kita merasa tidak ada lagi jalan keluar yang lain. Tetapi Daud tidak melakukan hal itu, saudaraku.
Mari kita memperhatikan ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Di dalam ayat-ayat ini dapat memperlihatkan bagaimana mencari Tuhan melalui 3 ungkapan. Dia berkata, aku telah mencari Tuhan, ayat yang kelima. Menunjukkan pandangan kepada Tuhan, ayat yang keenam. Berseru kepada Tuhan di dalam ayat yang ketujuh. Saudara, 3 ungkapan ini jelas memiliki makna yang sama, bahwa ia menunjukkan maknanya kepada Tuhan. Ia mencari Tuhan, ia menaruh pengharapan kepada Tuhan di dalam kondisi sulit yang dia hadapi. Saudara, perkataan mencari Tuhan bukanlah dimaksudkan bahwa Tuhan hilang atau menjauh dari kehidupan Daud. Bukan. Juga bukan berarti bahwa selama ini hidup Daud menjauh dari Tuhan sehingga ia diizinkan Tuhan mengalami kesulitan. Dan sekarang ia kembali berseru mencari pertolongan Tuhan. Bukan, saudara. Perbuatan seperti itu sering dilakukan oleh umat Tuhan, tetapi tidak oleh Daud. Mencari Tuhan yang maksudkan oleh Daud adalah ia menunjukkan hatinya hanya kepada Tuhan. Ia mengingat akan segala kebaikan Tuhan, sehingga hatinya tetap bisa memuji-muji Tuhan sekalipun ia sedang mengalami situasi yang sangat tidak mudah pada saat itu. Ia sedang menjadi pelarian. Ia sedang menjadi pesakitan karena diburu oleh Saul seperti memburu seekor rusa untuk dibunuh. Perkataan mencari Tuhan berarti ia tetap memandang kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan dengan keteguhan iman yang sangat mantap. Melalui perkataan mencari Tuhan, Daud sedang ingin berkata, jikalau di waktu-waktu yang lalu Tuhan menyelamatkan aku dari berbagai ancaman mara bahaya, maka di dalam situasi sulit yang aku sedang hadapi saat ini, aku pun tetap percaya bahwa Ia sanggup untuk menyelamatkan hidupku. Saudara, hal ini memperlihatkan kepada kita betapa teguhnya iman Daud. Dan bahwa di tengah-tengah kesulitan yang dia alami, ia tidak pernah mengandalkan kekuatan dirinya, sekalipun dia adalah prajurit yang hebat. Ia tidak mengandalkan koleganya, tetapi ia mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam hidupnya. Karena itu, saudaraku yang kekasih, hal yang kedua yang kemudian diajarkan kepada kita melalui Mazmur Daud ini adalah bahwa setelah ia mendorong kita untuk tetap mencari Tuhan di tengah-tengah kesulitan, maka Daud berkata, aku tetap dapat memuji Tuhan atas segala kebaikannya sekalipun keadaan begitu menghimpit. Hal yang sama ia ingin berkata kepada kita bahwa jikalau kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Allah, jikalau kita terus mencari Tuhan dalam kehidupan kita akan dapat tetap memuji Tuhan atas segala kebaikannya. Saudaraku yang terkasih, ketika kita mengalami kesulitan dan permasalahan, maka kecenderungan hati kita adalah kecewa. Kita marah, kita kemudian mulai mencari kambing hitam dengan mempersalahkan situasi, mempersalahkan orang lain, dan bahkan mempersalahkan Tuhan. Di dalam kondisi terpuruk, biasanya yang kita ingat dan terlintas di dalam pemikiran kita adalah segala hal yang buruk, ketidakadilan orang lain, dan juga bahkan ketidakadilan Tuhan. Tetapi Daud tidak melakukan hal yang demikian, saudara. Ia tetap dapat melihat segala kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupannya. Ia tetap dapat melihat segala kebaikan yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Dan ia tetap dapat melihat segala kebaikan yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Maka saudara, dari awal Mazmur ini pun Daud sudah mengungkapkan bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Mari kita perhatikan ayat yang kedua. Di sana Daud berkata, aku hendak memuji-muji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 memang di latar belakangi pelarian Daud.
dan bagaimana ia bersembunyi di dalam gua Adulam yang suram. Tetapi melalui ayat yang kedua ini, Daud sedang mengatakan bahwa ia tidak sedang bersembunyi dalam gua Adulam, tetapi seolah-olah ia sedang bersembunyi di belakang punggung Allah, yang membuat dia tetap merasa tenang dan tetap menikmati kehidupan yang merasa nyaman. Saudara, ketika saya mengatakan bersembunyi di belakang punggung Tuhan, saya teringat masa-masa sebelum COVID-19 ini memasuki negara kita. Setiap Jumat sore di gereja kita ada komsel anak-anak, dan biasanya pada jam 5:30 sore sudah banyak anak-anak yang datang ke gereja. Mereka bermain, berlarian, tonjok-tonjokan dan lain sebagainya. Ada yang bermain petak umpet. Saudara, saya suka mendampingi dan mengawasi mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sembari saya duduk, anak-anak itu kemudian main petak umpet. Saudara, bayangkan, mereka sedang bermain petak umpet, tetapi ada yang ngumpet di belakang punggung saya. Seberapa lebar punggung saya? Memang perut saya sedikit lebar, tetapi untuk bersembunyi dari pencarian orang lain dan mengumpet di belakang punggung saya, pastilah tidak memberikan rasa aman. Tetapi tindakan itu pun dia bisa rasakan nyaman dan terhindar dari pencarian orang yang sedang bertugas. Saudara, demikianlah yang dirasakan oleh Daud ketika dia menyembunyikan hidupnya, ketika dia menyembunyikan dirinya di dalam perlindungan Tuhan dari pengejaran Daud. Dia tetap bisa merasa aman, saudara. Dan di dalam ayat yang kedua B, Daud berkata, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saudara, bayangkan bahwa di dalam situasi yang sulit yang sedang dia alami, di dalam pelariannya, Daud tidak berkata bahwa makian, caci maki, kemarahan keluar dari mulutku. Tetapi puji-pujian kepada Tuhan tetap dalam mulutku. Saudara, pujian kepada Tuhan bukanlah sebuah perasaan yang terkurung di dalam hati, tetapi sebuah ungkapan yang terlontar dari mulut. Karena apa yang ada dalam hati, itulah yang seharusnya kita keluarkan. Jikalau hati kita dipenuhi dengan pujian kepada Tuhan, maka seharusnya pujian itu pun terlontar dari mulut kita untuk bisa disaksikan dan dirasakan serta dinikmati oleh orang. Saudaraku, jikalau kita mau dengan hati yang jujur dan terbuka melihat kepada seluruh perjalanan kehidupan kita sampai saat ini, maka mau tidak mau kita akan berkata bahwa betul bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik, bukan? Sekalipun bukan berarti bahwa kebaikan Tuhan itu selalu dengan perjalanan kehidupan yang lancar. Kebaikan Tuhan juga bisa disertai dengan kehidupan yang sulit dan bahkan mengalami penderitaan, sudah. Namun jikalau kita melihat dan memahami bahwa memang Allah itu baik, maka kita akan dimampukan untuk melihat bahwa ketidakbaikan yang sedang kita alami sekalipun akan dipakai Allah untuk mendatangkan kebaikan. Sebagaimana Roma 8 ayat yang ke-28 berkata, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jikalau kita memiliki iman yang teguh, maka kita akan dimampukan karya Allah yang begitu baik sekalipun kita mengalami kesulitan. Tetapi sebaliknya, saudara, jikalau kita tidak memiliki iman yang teguh kepada Allah, dan jikalau kita tidak mau mengandalkan Allah dalam kehidupan ini, maka kebaikan sekalipun akan tetap menjadi keburukan di mata kita. Charles Spurgeon berkata, semakin banyak kita berpikir tentang Tuhan dan semakin sedikit tentang diri kita,
itu akan semakin baik. Memandangnya duduk di sebelah kanan tahta Allah akan menjaga kepala kita tetap tertuju kepada Dia, terutama hati kita akan tetap mantap melewati perairan kesengsaraan. Saudaraku, jikalau kita terus menunjukkan mata kita kepada Tuhan, maka di dalam kondisi yang sesulit apapun, kita akan dapat tetap memuji Dia, karena kita akan selalu dapat melihat kebaikan Tuhan. Hal yang ketiga, saudaraku, yang diajarkan oleh Daud lewat mazmurnya adalah bahwa ia mengajak setiap pembacanya, ia mengajak setiap orang yang percaya juga untuk mengalami sendiri kebaikan Tuhan itu di dalam hidup. Di dalam ayat yang ke-9 sampai 11 dikatakan demikian, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Dan ayat yang ke-9 dimulai, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saudara, setelah Daud membicarakan pengalaman pribadinya, melihat dan menikmati kebaikan Tuhan, maka sekarang di dalam bagian yang ketiga ini, ia rindu supaya setiap orang, setiap pembaca mazmur ini, setiap orang percaya juga mengalami secara pribadi kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Mari perhatikan apa yang dikatakan Daud di dalam ayat yang ke-9a. Di sana dia berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudaraku, indera perasa dan indera penglihatan adalah secara fisik yang dengannya kita berinteraksi dengan dunia material. Tetapi dengan Tuhan kita berinteraksi melalui iman kepada Dia. Di dalam ayat ini Daud berkata, kecaplah dan lihatlah. Dia ingin agar setiap kita memiliki pengalaman pribadi mengenai kebaikan dan kemurahan Tuhan itu secara personal. Ia tidak mau para pembacanya, ia tidak mau Anda dan saya mengalami atau mengenal kebaikan Tuhan itu melalui ungkapan orang lain dengan berkata, katanya demikian, kata dia begitu, kata orang itu demikian, dan kata pengkhotbah itu bahwa Tuhan itu baik. Saudaraku, Daud tidak mau seperti itu. Daud ingin agar setiap kita dapat mengalami secara personal bahwa memang Tuhan itu adalah Allah yang baik dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Karena itu dia berkata, kecaplah dan lihatlah. Alami secara pribadi kebaikan Tuhan di dalam hidup. Ia ingin agar setiap kita mengalami spiritual journey secara personal dengan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Daud telah menaruh kepercayaan kepada Tuhan sejak dari masa mudanya. Sekalipun demikian, ia tetap juga mengalami berbagai kesusahan dan pencobaan. Namun kendati Tuhan tidak membebaskan dia dari berbagai kesulitan hidup tersebut, Daud tahu bahwa Tuhan akan membawanya melalui segala kesulitan dan bahaya yang sedang ia alami. Tuhan mungkin tidak mencegah masalah dan kesengsaraan hidup, tetapi Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan orang benar dari si jahat. Dia tahu bagaimana menyelamatkan mereka yang adalah milik. Karena itu di dalam ayat yang ke-10b dan 11b, Daud berkata, tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia, tetapi orang-orang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara, inilah keyakinan Daud, bahwa ketika engkau dan saya tetap mencari Tuhan, kita dapat tetap melihat segala kebaikan daripada Tuhan. Dan ketika kita mampu tetap memuji-muji Tuhan dalam segala kondisi yang sulit kita hadapi, maka kita tidak akan pernah kekurangan segala sesuatu pun yang baik, karena kita tahu Allah selalu menjaga dan memeliharakan kehidupan kita. Maka pertanyaannya sekarang adalah, bagaimanakah dengan kehidupan kita?
Apakah yang saudara dan saya cari di dalam dunia? Kepada siapa kita meminta pertolongan di dalam kesulitan dan pergumulan kehidupan kita? Saudaraku, Daud berkata, mengandalkan manusia akan membuat kita kecewa. Mencari kekayaan materi tidak akan pernah memberikan kepuasan hidup. Tetapi mencari Tuhan, engkau dan saya tidak akan pernah kekurangan sesuatu apapun yang baik. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka saudara, mari kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan ini secara personal, bukan berdasarkan apa yang dikatakan orang lain. Karena itu saudaraku, marilah kita melakukan pengajaran akan Tuhan di dalam kehidupan ini, dan bukan melakukan pengajaran hal-hal yang sia-sia. Kiranya melalui perenungan pagi hari ini, iman kita kembali diteguhkan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa oleh karena kebaikan-Mu, karena berkat-Mu. Pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan, Engkau mengingatkan kami bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami yang seringkali mengalami kesulitan, biarlah kami tidak mengandalkan orang lain. Biarlah kami tidak mengandalkan kekuatan diri dan kekayaan kami, tetapi kami terus mencari Tuhan. Hanya karena ketika kami mencari Tuhan di dalam berbagai situasi yang sulit ini, kami akan tetap bisa menikmati sukacita, karena kami akan tetap bisa melihat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tetapi melalui Mazmur ini juga Tuhan, Engkau ingin supaya setiap kami mengalami pengalaman personal, di mana kami melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan ini, di mana kami mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan ini, bukan berdasarkan kata orang, bukan berdasarkan kata pengkhotbah, bukan berdasarkan kata orang siapapun di sekitar kami, tetapi kami mengalami sendiri bahwa betul bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik dan Tuhan yang penuh dengan segala kemurahan. Oleh karena itu Tuhan, dari di dalam perjalanan kehidupan yang masih dipercaya kepada kami terus mencari Tuhan. Kami terus mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, supaya hidup kami boleh tetap menikmati ketenangan dan sukacita, sekalipun situasi di sekitar kami begitu bergejolak. Tolong kami Tuhan. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Kristus Yesus, penebus dan juru selamat kami hidup. Amin. Baik, terima kasih untuk Bung Sumidian yang telah membawa firman Tuhan pada hari ini. Sebagai respon dari firman Tuhan dan sekaligus kita boleh menutup ibadah pada pagi hari ini dengan naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami
saudara, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang saudara untuk boleh bersama-sama berdiri dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pergilah, laksanakanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, persekutuan, pimpinan, kekuatan, serta pertolongan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian dari pagi hari ini lagi sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Sebelum saudara bersaat teduh, mari kita tetap memperhatikan slide berikut ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.